Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu pembimbing dan dosen penguji. Mohon izin, saya Tiarso Bari Permana, 60322411108. Eh, Mohon izin untuk mempresentasikan usulan tesis saya dengan judul Analisis Faktor Penerimaan User Menggunakan Aplikasi Mobile pada Proyek Konstruksi Menggunakan Metode TAM, UTAUT, dan Dillon-McLean Models. Eh, Tugas ini sebagai bagian dari kelas metodologi tesis dengan dosen pengampu Ibu Diah Santi dan Ibu Henning dan terakhir Pak Erwin Widodo. Jadi latar belakang dari proposal tesis saya adalah secara umum proyek adalah suatu kegiatan ya yang bersifat sementara untuk menciptakan produk, layanan atau hasil tertentu dengan batasan waktu dan biaya tertentu. Nah, tahapan proyek secara umum mulai dari feasibility study, desain, mulai dengan konstruksi, testing, instalasi, dan close out gitu ya. Nah, proyek konstruksi ini terutama pada industri oil and gas menjadi tahapan paling penting di mana setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan pekerjaan dilakukan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sesuai dengan ISO 45001 tahun 2018. Nah, salah satu proses dari proses konstruksi untuk menjamin keselamatan kerja disebut dengan start work check. Start work check itu adalah proses pemeriksaan terstruktur dilakukan di tempat kerja tepat sebelum pekerjaan dimulai untuk mengkonfirmasi bahwa semua resiko sudah dikenali dan dimitigasi. Role yang biasanya terlibat dalam proses SWC ini ada Permit Approver, ada PMCO atau Person Managing Control of Work, kru konstruksinya, dan pengawas kerjanya. Berikut ini adalah contoh form SWC seperti terlihat pada layar. Nah, PT PHR sendiri itu telah mengimplementasikan transformasi digital dalam bentuk aplikasi Start Work Check sebagai kolaborasi antara tim proyek konstruksi dan tim IT. Aplikasi ini telah go live di awal tahun 2024 dan aktif digunakan hingga saat ini. Nah, berdasarkan dari historical data, kita lihat ada sekitar 259 data rata-rata setiap harinya, dengan jumlah personil pekerja di lapangan itu lebih dari 1.800 orang dan lebih dari 500 alat berat yang digunakan. Data ini diinput menggunakan mobile application Android ya, basisnya Android atau iPhone, yang dimana diinput oleh PMCO atau orang yang melakukan supervisi di lapangan. Latar belakang dari PMCO tersebut bermacam-macam, mulai dari disiplin ilmunya, usianya, dan tingkat pengetahuan penggunaan aplikasi digital atau mobile. Sehingga secara umum menarik untuk dilihat bagaimana satu transformasi digital ini bisa berjalan dengan baik hingga 2 tahun lebih dan diinput secara konsisten. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana penerimaan user proses proyek konstruksi di PT PHR terhadap implementasi Start Work Check berbasis digital, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendekatan permodelan gabungan TAM, UTOT, dan Dillon-McLean mengukur penerimaan proyek penerimaan user proyek konstruksi menggunakan aplikasi digital checklist berbasis mobile. Dan yang ketiga, strategi pengembangan aplikasi digital seperti apa yang paling relevan dan efektif untuk meningkatkan penggunaan aktual serta efektivitas implementasi Start Work Check di lingkungan proyek konstruksi. Nah, tujuan dari penelitian ini sama, ada 3. Yang pertama, menganalisis tingkat penerimaan user proyek konstruksi di PT PHR terhadap implementasi Start Work Check berbasis digital, sehingga kita bisa tahu seperti apa tingkat penerimaannya. Yang kedua, tujuannya merumuskan dan menganalisis pendekatan model gabungan TAM, UTOT, dan Dillon-McLean untuk mengukur penerimaan user proyek konstruksi menggunakan aplikasi digital checklist. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi strategi pengembangan aplikasi digital yang efektif untuk
peningkatan adopsi, kepuasan, dan penggunaan aktual StatWalk Check pada proyek konstruksi. Batasan dari penelitian ini, yang pertama penelitian dilakukan di operasi PT Pertamina Hulu Rokan, terutama pada proyek konstruksi. Yang kedua, penelitian dilakukan dengan fokus aplikasi digital berbasis mobile. Dan yang ketiga, penelitian dilakukan dengan teknik wawancara atau survei kepada pekerja proyek konstruksi, baik dari sisi manajemen hingga personel di lapangan. Manfaat dari penelitian ini secara umum ada dua. Untuk manfaat praktisnya tentu saja terhadap PT PHR itu bisa didapatkan gambaran penerimaan user untuk menggunakan aplikasi StatWalk Check berbasis digital. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan peningkatan sistem, baik itu untuk proses checklist ataupun nanti bisa digunakan untuk adopsi proses kerja lapangan lainnya. Ada VNV, personnel check, vehicle compliance check, dan lain sebagainya. Untuk manfaat teoretis, diharapkan penelitian ini menjadi referensi studi pengembangan model TAM, UTED, dan Glenn McLean pada aplikasi berbasis mobile pada lingkungan industri proyek lapangan. Berikutnya kita masuk ke dasar teorinya ya secara umum. Proyek dan tahapan proyek seperti yang ada di layar. Suatu proyek itu adalah kegiatan yang sifatnya sementara untuk menciptakan suatu produk, layanan, dan hasil yang sudah ditetapkan dengan batasan waktu, biaya, dan sumber dayanya. Referensinya dari Project Management Institute 2021 halaman 105. Tahapan proyek menurut referensi tersebut itu dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari feasibility, design, build, test, deploy, and close. Proses konstruksi menjadi bagian penting dalam tahapan tersebut menurut Umes et al. Dan Badiro Samuel O. Osisanya di penelitian tahun 2019 dan tahun 2016 melibatkan berbagai fungsi dan jumlah personel yang banyak. Terkait keselamatan dan kesehatan kerja, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi K3 dengan standar ISO 45001 tahun 2018, di mana menekankan pendekatan proaktif terhadap identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta perbaikan berkelanjutan melalui metode Plan Do Check Act atau PDCA. Di industri minyak dan gas, implementasi ISO 45001 menunjukkan pengaruh nyata terhadap penurunan kecelakaan kerja. Sedangkan berikutnya, penerapan ISO 45001 tidak hanya dalam bentuk sertifikat, tetapi juga lebih pada metode untuk memperkuat budaya keselamatan atau safety culture dan meningkatkan efektivitas pengelolaan K3 secara sistemik di seluruh proses organisasi. StatWalk Check sendiri adalah tools yang dikenalkan oleh IOGP atau International Association of Oil Gas Producer sebagai human performance tools untuk membantu pekerja memverifikasi bahwa semua pengamanan terhadap bahaya fatal sudah benar-benar dilakukan dan semua resiko sudah dikenali dan dimitigasi. Beberapa role dalam proses SWC seperti ada di layar, ada work order owner-nya sebagai pihak yang mengeluarkan surat perintah kerja, permit requestor yang mendapatkan perintah kerja dan berusaha menyiapkan semua keperluan kerja serta perencanaan untuk dilakukan oleh kru di lapangan. Permit approver adalah pihak yang memberikan izin kepada pekerja konstruksi untuk memulai pekerjaan dengan memastikan semua risiko dan potensi bahaya telah dipahami dan disiapkan langkah penanganannya. Permit approver biasanya adalah pemilik area atau area controller lokasi proyek dilakukan. Role berikutnya adalah PMCO atau Person Managing Control of Work, bertanggung jawab untuk mengawasi, mengontrol, atau menghentikan pekerjaan jika ditemukan kondisi yang tidak normal demi memastikan pekerjaan berjalan dengan selamat. PMCO wajib hadir saat pekerjaan dimulai dan selalu mengawasi kru kerja melakukan pekerjaan dengan selamat selama pekerjaan berjalan. Dan yang terakhir, working crew adalah kru kerja yang diharapkan memahami risiko pekerjaan yang dilakukan dan memastikan tidak melakukan pekerjaan dengan tidak selamat.
Sedangkan terkait teknologi acceptance model atau TAM ini diperkenalkan oleh Davis pada 1986 untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerimaan user menggunakan teknologi gitu ya. Secara umum seperti gambar di kanan bawah bahwa perceive of usefulness itu mengukur sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerjanya, dan itu akan mempengaruhi attitude toward using dan actual system use atau AU. Selain perceived usefulness, juga ada perceived easy of use. Jadi sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem itu akan lebih mudah atau memerlukan upaya yang lebih ringan dibandingkan dengan upaya lainnya. Nah, dari perceived usefulness dan perceived ease of use, PU dan PEO, ini akan mempengaruhi attitude toward using atau ATT dan actual system use. Ini untuk dasar dari teknologi acceptance model yang dikenalkan Davis. Sedangkan berikutnya adalah terkait model UTOT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Ini dikembangkan oleh Venkatesh tahun 2003. Sebenarnya secara umum dia mengembangkan dari TAM juga dan digabungkan dengan TRE atau Theory of Reason Action, di mana secara umum membagi faktor dan komponennya dalam grafik di kanan bawah ada performance expectancy di sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem itu akan meningkatkan kinerjanya. Ada effort expectancy di mana tingkat kemudahan yang dirasakan dalam menggunakan sistem akan berpengaruh. Social influence sejauh mana pandangan orang lain mempengaruhi keputusan seseorang menggunakan sistem tersebut. Facilitating condition, sejauh mana infrastruktur dan organisasi mendukung penggunaan teknologi, yang itu nanti akan mempengaruhi behavioral intention dan use of behavior, yang kemudian beberapa metode menambahkan moderator, misalkan jenis kelamin, umur, pengalaman, kerelaan peserta gitu ya, yang akan mempengaruhi nilai-nilai dari performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition terhadap behavior intention dan use behavior seperti ada di gambar di kanan bawah. Sedangkan yang terakhir untuk model Dallon-McLean secara umum ini dikenalkan di tahun 92 dan diperbarui di 2003 menjelaskan keberhasilan sistem informasi melalui 6 dimensi, yaitu information quality, system quality, service quality, use-nya, usefulness-nya, user satisfaction, dan net benefit yang didapat. Nah, penelitian ini merefer ke penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi dari kami sebagai penulis, yang kemudian secara umum menghasilkan proposisi di mana yang pertama, penelitian penerimaan teknologi rata-rata itu dilakukan dengan metode TAM atau UTOT, serta variasi TAM UTOT tersebut. Belum banyak penelitian yang menggabungkan metode TAM, UTOT, dan Dallon-McLean. Ini bagian dari gap methodology. Proposisi yang kedua, penelitian penerimaan teknologi rata-rata berfokus pada faktor perceived ease of use atau perceived of usefulness dan faktor kualitas sistem SQ, SI, soft key gitu ya. Belum banyak penelitian penerimaan teknologi yang mengulas aspek facilitating condition dan social influence. Nah, ini yang menjadi bagian dari practical knowledge gap. Sedangkan yang proposisi ketiga, penelitian penerimaan teknologi rata-rata dilakukan pada bidang kesehatan, seperti pada jurnal-jurnal referensi di sebelah kiri. Belum banyak penelitian penerimaan teknologi pada bidang industri, utamanya oil and gas, dan spesifik lagi pada proses konstruksi. Ini yang menjadi dari gap populasi. Nah, berikutnya penelitian ini kemudian memberikan usulan ya untuk metode gabungan di mana
metode gabungan Tam, Yutot, dan Dellen-McLean itu digabungkan merujuk pada penelitian Mardiana et al. Dan diaplikasikan pada industri oil and gas, khususnya proyek konstruksi lapangan di PT PHR. Terlampir di bagian bawah itu adalah gambaran diagram dari metode gabungan tersebut yang nanti kemudian diaplikasikan dalam bentuk komponen faktor dan survei yang akan dibangun. Nah, secara umum pemetaan faktor dan variabel penelitian adalah seperti tabel berikut ini. Jadi dari gambar tersebut diterjemahkan menjadi model faktor dan kemudian indikatornya yang nanti akan diterjemahkan dalam bentuk survei dan skala pengukurannya. Jadi terdapat cukup sekitar 21 indikator yang nanti akan menjadi dari hasil penelitian ini. Nah, ini adalah hipotesisnya tadi mulai dari hipotesis 1 sampai 21 dan itu yang tergambar dengan indikator tadi ya di tabel sebelumnya di mana hipotesisnya kami terjemahkan dalam item-item hingga hipotesis ke-21. Nah, berikutnya mengenai rencana penelitiannya sendiri nantinya setelah survei itu dibangun dan disebar untuk didapatkan datanya, akan dilakukan analisis deskriptif dan analisis metode model gabungan Tam, Yutot, dan Dellen-McLean, sehingga secara umum didapatkan gambaran yang untuk analisis deskriptifnya itu mendapatkan informasi deskriptif, misalkan karakteristik respondennya, skor tiap indikator dan konstruksinya. Sedangkan untuk analisis model gabungan Tam, Yutot, dan Dellen-McLean akan dilakukan beberapa pengujian, mulai dari uji reliability indikatornya, terus kemudian reliabilitas internal menggunakan Cronbach alpha, melakukan validitas konvergen, validitas diskriminan, dan juga untuk menguji nilai-nilai hubungan konstruksi antara SQ, IQ, dan SERV Q terhadap PU, kemudian POU terhadap PU dan BI, kemudian konstruksi PE, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition terhadap BI dan AU, dan begitu seterusnya hingga antara BI dan AU. Rencana penelitian ini kemudian secara umum diterjemahkan yang pertama bahwa pendekatan yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif dalam bentuk survei ya yang akan disebar terhadap PMCO dan stakeholder lainnya. Dan yang kedua, teknik pengumpulan data dan tata waktunya seperti ada di bagian tengah dan bawah dari slide ini secara umum dilakukan selama 4 bulan, mulai dari penyusunan instrumen dan uji coba, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan penyusunan laporan. Lokasi dan sampel akan dipilih bahwa populasi yang dilakukan penelitian ini adalah pengguna aplikasi StatWorkCheck pada proyek konstruksi PT Pertamina Hulu Rokan, meliputi dari manajemen tim konstruksi, manajemen tim jasa pengawas kerja, manajemen proyek konstruksi, engineer proyek konstruksi, PMCO, planner, dan scheduler proyek. Teknik pengambilan sampel minimal 100 responden menggunakan stratified random sampling berdasarkan pembagian role di atas. Demikian pemaparan dari proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.